Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial, maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat berjumpa kembali dalam Menara Doa Online saat hari ini. Kami percaya setiap kita yang hadir, yang setiap kali mengikuti ibadah ini, kita semua diberkati. Amin Bapak Ibu Saudara. Hadirat Tuhan memulihkan setiap keadaan kita. Hadirat Tuhan yang menyembuhkan setiap sakit kita. Sebab itu tidak jemu-jemu kita datang kepada Tuhan. Mari kita satukan hati kita Bapak Ibu Saudara. Kita memuji menyembah Tuhan. Mari arahkan mata dan hati kita kepada Tuhan Yesus. Tidak dapat kami mengukur besar kasih setiamu kepada kami ya Tuhan. Lebih dari apa yang kami lihat, lebih dari apa yang kami dengar, lebih dari apa yang timbul dari hati kami, semua Tuhan sediakan kepada kami umat-Mu yang selalu tekun untuk mencari wajah-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan selalu menyertai kami di setiap musim kehidupan kami. Dan kami percaya ya Tuhan Yesus, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami ya Tuhan. Di saat kami mengangkat tangan kami kepadamu, maka Engkau menurunkan tangan-Mu untuk setiap perkara-perkara yang kami hadapi yang Tuhan Yesus. Dan kami tahu ya Tuhan, di dalam penderitaan kami, di dalam sakit kami, di dalam beban berat kami, Engkau menyatakan kemuliaan-Mu. Engkau berjalan bersama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Dan untuk satu tujuan-Mu yang mulia bagi kami, bahkan kehidupan kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Musim hidup kami yang sangat berat bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami percaya tujuan-Mu dalam kehidupan kami akan tercapai ya Tuhan. Saat mata kami tertuju kepadamu, saat hati kami hanya memahami akan apa yang Kau katakan kepada kami, saat pikiran kami hanya tertuju kepada setiap kata demi kata dari firman-Mu ya Tuhan, yang kami hidupi dalam kehidupan kami ya Bapa. Ya Allah Roh Kudus, penuhi kami saat hari ini dengan Roh-Mu lebih lagi ya Bapa. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Biarlah mata hati kami hanya tertuju kepada perbuatan-Mu yang ajaib, bukan pada apa yang ada di hadapan kami ya Tuhan Yesus. Buat mata kami terceli akan segala rencana-Mu kepada kami, akan segala rancangan-Mu yang ajaib bagi kami ya Tuhan. Kau melihat setiap hati yang datang
Kami bermazmur memuliakan Engkau, Yesus. Ya Tuhan, ya Allah, Kau hadir di sini. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ini menjadi kerinduan kami, Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang
Sebab kuasa kasih-Mu mengalir di dalam kami ya Tuhan. Haleluya.
sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Banyak perkara yang kami tidak mengerti dalam hidup kami. Kenapa terjadi? Tuhan, hari ini kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang ya Tuhan mengalami ya Tuhan badai dalam hidupnya. Banyak hal yang mereka tidak ketahui, tidak pahami. Kenapa ini terjadi? Kenapa ini harus terjadi? Mungkin hari-hari ini saudara berkata, aku kena masalah ini mungkin itu bukan karena kesalahan saudara. Tapi percayalah, Tuhan izinkan ini. Tuhan bisa pakai ini. Hari ini aku mau berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Untuk ya Tuhan umat-Mu yang sedang dalam pergumulan ya Tuhan. Dalam kesedihan, dalam kesusahan hidup mereka. Tuhan bahkan mengalami keputusasaan. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka perbuat. Tapi hari ini ya Tuhan, kami mau ya Tuhan arahkan mata kami tertuju kepadamu. Hari ini berikan kekuatan ya Tuhan. Beri ya Tuhan kekuatan. Mungkin saudara diperlakukan dengan tidak adil. Saudara mengalami kesedihan, merasa tertolak, terbuang. Bapa dalam nama Yesus aku berdoa. Kuatkan penghibur anakmu ini ya Tuhan. Beri ya Tuhan urapan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Yesus. Tuhan aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang sakit hari ini. Tuhan sembuhkan mereka. Mereka yang sedang mengalami kesepian sendiri ya Tuhan. Bahkan ya Tuhan biar Engkau berikan ya Tuhan penghiburan, kehadiran-Mu menguatkan mereka. Bawa mereka yang sudah jauh dari Tuhan. Bawa kami makin dekat lagi dengan Tuhan. Ajar kami bisa mengerti ya Tuhan. Ya Tuhan, ajar kami bisa mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Mari kita nyanyi lagu ini yuk saudaraku. Banyak perkara. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkan ku bergumul sendiri. Tuhan aku berdoa, turunkan tangan-Mu ya Tuhan. Menjamah setiap anak-anak-Mu yang hadir di menara doa ini Tuhan. Tuhan memberikan terobosan keuangan buat mereka. Biarlah apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Tuhan beri hikmat-Mu. Buka pintu-pintu-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan beri kami ya Tuhan kemampuan ya Tuhan. Cukupi setiap kebutuhan anak-anak-Mu ini. Terima kasih banyak Bapa. Urapi hamba-Mu untuk dapat mengajar sebagian daripada sabda firman-Mu ini. Ya Tuhan, biarlah ya Tuhan ini menjadi satu pewahyuan yang baru, pengertian yang baru buat hidup kami. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara, kita akan belajar dari kisah Hagar. Ya, saya berikan judul hari ini yaitu hidup untuk tujuan Tuhan yang tertinggi. Saudaraku, mungkin saudara beberapa pernah mendengar nama Hagar.
saudara pernah tahu ceritanya ya saudaraku. Ini hal yang luar biasa. Ya kan, kita akan pelajari dengan satu pewahyuan baru, pengertian yang baru yang Roh Kudus mau ajarkan buat kita. Saya ingin ajak ibu bapak membaca terlebih dahulu dari Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai 6. Saya sangat menyarankan saudara membaca kisah Hagar ini saudara sampai akhir nantinya di rumah sebagai PR. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Adapun Hagar istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir. Namanya siapa? Hagar. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang apa? Orang Mesir itu. Yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi apa? Istrinya. Abraham menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia yang tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abraham kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadamu apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar. Sehingga Hagar melarikan diri dari Sarai. Ini kalau saudara baca 6 ayat ini. Maaf, bukan saya mau apa-apa dengan ibu-ibu sama perempuan. Kadang aneh maksud saya. Kalau kita lihat aneh nih Sarai ini saudara. Dia berpikir Tuhan sudah janji akan memberikan keturunan ya buat dia, buat Abraham dan Sarah. Lalu ya waktu itu memang tradisi atau hukum masih menyatakan bahwa seorang budak itu menjadi milik nyonyanya atau tuannya. Saudara saja, dia bisa buat apa aja, si budak ini tidak punya hak apapun atas hidupnya. Saudara, jadi dia berpikir ini Hagar nih anak gadis. Ya kan, mungkin lewat Hagar Tuhan akan berikan keturunan. Itu pikirannya Sarai. Lalu dia bilang sama Abraham, ya Tuhan mungkin mau kasih keturunan buat kita nih lewat si Hagar. Ya udah jadiin aja dia jadi istri. Kau mau enggak? Nah laki disuruh begitu ya mau. Saudaraku, iya boleh. Nurut aja dia kan. Inisiatif daripada istrinya dikasih. Saudaraku, akhirnya jadi istri. Lalu Hagar mengandung. Setelah mengandung, Alkitab katakan Hagar memandang apa? Rendah nyonyanya. Nah dari situ saudaraku lalu Sarah ini mulai ngamuk. Saudaraku, gak terima. Lalu dia marahin si Abraham. Gara-gara kamu ini. Dia bilang begitu. Bingung Abraham jadinya kan. Kok gara-gara aku ya gitu kan. Akhirnya dia bilang terserah. Dia kan ada dalam kekuasaan kamu. Kamu buat aja sama dia apa yang kau pandang baik. Ditindas saudaraku. Ya kan ditindas kita gak tahu apa yang dilakukan oleh Sarai. Tapi buat Hagar akhirnya mengalami penderitaan yang luar biasa. Dia tidak tahan saudara. Dia lari. Jadi saya mau bagikan, mau mengajak kita nih belajar saudara kisah Hagar ini. Ya kan tentang seorang wanita. Sebenarnya dia nih ya istilahnya orang biasa. Orang yang gak tahu apa-apa. Yang gak ngerti persoalan bagaimana. Dia juga tidak ingin menjadi budak. Saudara, dia juga tidak ingin menjadi istri Abraham. Semua bukan rencana dia. Bukan punya mau dia saudaraku. Tetapi kita keren nih saudaraku. Tapi kok tiba-tiba setelah dia masuk di dalam keluarganya Abraham. Ini kan bukan orang-orang biasa. Abraham dan Sarah ini orang besar saudaraku. Di mata Tuhan, di mata manusia juga. Sangat kaya, sangat berkuasa. Ya saudara yang namanya pasukannya juga besar. Kekayaannya begitu banyak.
ini orang yang luar biasa saudaraku. Tetapi Hagar di dalam rumah tangganya Abraham dan Sarah mengalami yang namanya istilahnya tuh penderitaan yang luar biasa. Saya mau ngomong begini untuk aplikasinya apa buat kita. Ya, hidup ini adalah serangkaian daripada masalah. Kita hidup di dunia ini tuh, saudaraku, ya kan tidak lepas dari masalah. Ya kan, apakah hari ini saudara sedang berada dalam masalah? Atau saudara baru saja selesai dari masalah? Atau saudara ya kan sedang siap-siap untuk masuk ke dalam masalah yang baru. Tetapi saudara melalui masalah ini yang harus kita tahu. Ya kan Tuhan ingin kita belajar, bertumbuh, berubah, semakin dewasa, penuh hikmat. Sehingga kita bisa mengerti hikmat Tuhan. Ya kan kehendak Tuhan. Ya kan supaya kita bisa ngerti apa sih rencana Tuhan dalam hidup kita. Ya kan masalah-masalah yang datang dalam hidup kita, saudara, itu bisa disebabkan karena pertama, karena dosa dan kesalahan kita. Ya, yang kedua, bisa juga karena pekerjaan iblis, saudaraku, bencana dan lain sebagainya. Yang ketiga, bisa juga oleh karena keputusan, ya kan, perbuatan jahat, ya kan, atau perbuatan kesalahan daripada orang lain. Itu bisa terjadi dalam hidup kita. Nah, kisah Hagar ini saudaraku menggambarkan bagaimana Tuhan bisa memakai ya kan penderitaan, rasa sakit dan kesedihan seseorang untuk menyelesaikan tujuannya yang tertinggi dan mulia, bukan hanya untuk hidup kita tetapi juga untuk keselamatan daripada manusia. Sehubungan dengan kisah Hagar ini saudaraku, ya kan, kita melihat kalau kita dudukan diri sebagai Hagar, ya kalau saudara Yesus ya kan, sepertinya tuh masalah yang dia alami, yang dia sedang hadapi saudara, ya kan, masalah-masalah yang datangnya tuh sepertinya enggak masuk di akal dia, enggak masuk akal. Masalah ya kan membuat masalahnya tuh bikin dia bingung saudaraku. Ya kan saudaraku, dia tidak minta untuk jadi istri Abraham. Itu semua karena usulan daripada nyonyanya. Saudara, setelah dia jadi istri Abraham, sekarang nyonyanya menindas dia. Udah gak kuat lagi, dia gak tahan lagi saudara. Akhirnya dia pergi tinggalkan daripada nyonyanya. Ibu bapak saudara kasih Kristus. Pikiran kita yang terbatas tidak berarti bahwa kita harus membatasi cara-cara Tuhan, jalan-jalan Tuhan menurut pikiran kita. Pikiran kita yang terbatas tidak mungkin dapat memahami jalan-jalan Tuhan yang tidak terbatas itu. Katakan amin. Seringkali kita tanya, kenapa ini terjadi Tuhan? Kenapa saya harus memiliki yang ini? Apa salah saya? Saya mau bilang kenapa ini terjadi pasti yang kejadiannya gak sesuai dengan kita harapkan. Saya gak bisa, saudara bisa jelaskan sendiri. Kadang-kadang kenapa saya harus memiliki yang seperti ini? Mungkin orang tua yang seperti ini. Anak yang seperti ini. Ya kan? Ada banyak hal yang kita harus miliki ini tapi kita gak bisa lepas dari hal itu. Lalu seringkali kita berkata begini. Kalau Tuhan ya kan adalah Tuhan yang baik. Kenapa kok Tuhan membiarkan hal ini terjadi dalam hidup saya? Kalau Tuhan baik, ya kan? Kenapa kok Tuhan, ya kan mengizinkan saya harus mengalami hal yang seperti ini. Sepertinya saya tidak kuat. Ini yang dialami oleh Hagar. Saudara Kristus, ini yang dialami oleh Hagar. Ada dua hal penting kita belajar hari ini dari kisah Hagar. Ketika saudara mengalami hal-hal yang masalah-masalah yang tidak masuk akal. Seperti gak masuk akal tapi tidak bisa dihindari. Ya kan? Yang kita nggak ngerti kenapa kok ini bisa terjadi. Saudara dan saudara juga nggak punya kekuatan. Gimana caranya tuh lepas ini. Kita belajar dari Hagar. Yang pertama saudaraku. Ya kan? Yang pertama kita harus mengingat janji firman Tuhan. Katakan amin. Kita harus mengingat janji firman Tuhan. Oleh karena itu saudara, saya selalu mengatakan, menasehati, mendorong saudara berulang-ulang kali
Masukkan ayat firman Tuhan ke dalam pikiran saudara. Baca, hafalkan, pikirkan, renungkan, doakan. Katakan amin saudara. Ini penting. Ya kan? Pegang ini saudara. Daripada janji firman Tuhan. Nah, saudaraku, di dalam keadaan yang paling sulit dalam hidup Hagar, kita lihat sini. Hagar mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Pakai istilahnya malaikat Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari Kejadian 16 ayat 10. Kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Setelah Hagar lari dari rumah nyonyanya, saudara Yesus, tiba-tiba seorang malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Hagar pada waktu itu. Lalu berbicara kepada Hagar dan memberikan satu janji kepada Hagar. Ini adalah janji Tuhan. Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Awalnya dia ngerasa bahwa diri dia, aku budak. Ya kan? Aku kecil, aku gak ada artinya, gak ada harganya. Aku bukan siapa-siapa. Dan aku tidak berharga. Jadi sepertinya nyonyanya itu punya hak untuk menyiksa dia, saudaraku. Tapi karena dia gak tahan, dia pergi. Waktu dia pergi itu saudaraku, itu saya melihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan yang luar biasa. Ya kan saudaraku. Di tengah-tengah saudara seperti gini. Kekacauan hidup manusia. Dan manusia yang adalah pilihannya. Abraham dan Sarah. Itu kan kacau. Dalam kelemahannya. Hagar ditemukan ketika saat Abraham. Ya kan. Mengambil keputusan yang bukan menurut kehendak Tuhan. Pada waktu masa kelaparan. Abraham gak tanya Tuhan. Dia langsung pergi kemana? Ke Mesir. Lalu di Mesir Abraham ngapain saudara? Dia bohongin yang namanya Raja Mesir. Firaun itu. Berkata bahwa Sarah itu adalah saudaranya. Ya betul memang saudaranya. Kalau orang Batak bisa ngerti itu paribannya. Saudaraku. Ya kan itu saudaranya. Ya kan memang tapi kan udah istri. Lalu di Mesir itu saudaraku dia dapat banyak harta dari Raja Mesir. Karena Raja Mesir ngesir dia sama istri sama Sarah. Saudara tahu. Raja Mesir ngesir. Sir tahu gak saudara? Suka. Kasih. Banyak. Setelah itu saudaraku baru ketahuan. Itu istrinya Abraham. Lalu dia gak berani sentuh. Nah di Mesir itu saudara. Akhirnya Abraham dan Sarah kembali ke tanah perjanjian. Saudaraku. Tapi saudara selain membawa harta yang banyak, dia juga membawa siapa? Hagar, dapat Hagar. Seorang budaknya dia untuk layani daripada Sarah. Ibu bapak saudaraku yang Kristus. Tetapi di sini saudaraku yang saya melihat bahwa, ya kan? Sarah Hagar mendapatkan janji Tuhan. Buat Hagar perkataan Tuhan ini itu cukup. Janji Tuhan itu cukup untuk saudara Yesus, untuk dia bisa kembali ke rumah nyonyanya, selesaikan apa yang harus diselesaikan. Hagar mulai ngerti saudara, bahwa Tuhan punya rencana besar dalam hidup dia dan di dalam keturunannya. Tuhan memberikan janji kepada Hagar. Sekali lagi saya mau katakan apa? Tuhan membuat sangat banyak keturunannya sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Saudaraku Kristus, kalau kita mengalami masalah atau badai dalam hidup kita, apapun masalah penyebabnya ya, entah karena kesalahan kita, ya, entah karena perbuatan iblis, atau karena perbuatan atau karena keputusan orang lain, ya, perbuatan jahat orang lain atau kesalahan orang lain, saya ingin ingatkan saudara, ya, kalau ada apa-apa, kena apa-apa, ingat janji Tuhan. Ingat janji Tuhan lalu doa. Doa sesuai dengan janji Tuhan. Kalau saudara ada apa-apa, kena apa-apa, mau apa-apa, ingat janji Tuhan, doakan sesuai dengan janji Tuhan. Katakan amin saudaraku.
Ingat ini. Saudara dan saya, kita harus sama-sama ingat janji Tuhan. Pegang ini janji Tuhan. Saya akan beri kepada saudara beberapa ayat janji Tuhan untuk saudara ingat. Ya kan? Untuk saudara bisa ingat. Saudara pegang ini. Saudara pikirkan ini. Saudara perkatakan pada diri sendiri janji ini. Saudara, satu ya kita lihat 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 9. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kami diserang dari segala pihak. Namun kami tidak terjepit. Ini perkataan Paulus. Kami kebingungan tetapi tidak sampai putus asa. Banyak yang memusuhi kami, tetapi tidak pernah kami tinggal seorang diri. Dan meskipun seringkali kami dipukul sampai jatuh, namun kami tidak mati. Katakan amin. Ini yang Tuhan mau. Jadi istilah bahasa sehari-harinya, Rasul Paulus ini menulis berdasarkan pengalaman hidupnya untuk menginspirasi kita, untuk menguatkan kita saudaraku. Bahwa kalau kita mau dipakai oleh Tuhan untuk tujuannya yang tertinggi dan mulia dalam hidup kita. Saudara dan saya harus memiliki apa? Daya pantul. Daya pantul. Seperti bola basket, bola karet saudaraku. Makin dibanting, makin mantul. Katakan amin saudaraku. Bukan menjadi seperti bola kaca. Ya kan saudara? Ya kan? Yang harus benar-benar diperhatikan, dipegang baik-baik, dirawat, diperhatikan. Tapi kalau terlepas, jatuh, hancur berkeping-keping. Tuhan mau, ini janji Tuhan. Saudara bisa berkata, Tuhan beri aku kemampuan. Aku butuh kasih karuniamu. Kekuatanmu, hikmatmu supaya aku punya daya pantul. Katakan amin. Katakan amin. Ya kan? Ketika orang mau hajar saudara dengan segala kekuatan dia. Justru saudara, kekuatan itu mantul. Membuat saudara makin besar. Dan mungkin bisa berbalik. Banyak ada ilmu bela diri ya. Makin kuat orang itu mau nyerang. Makin kekuatannya itu menghantam balik daripada yang musuh yang bersangkutan. Banyak teman-teman saudaraku yang dapetin firman ini. Sharing sama saya. Yesaya 41 ayat 10. Ketika mereka mengalami yang namanya masa-masa yang paling sulit. Masa-masa yang terjepit. Ketika badai yang akan datang tiba-tiba dalam hidupnya. Saudaraku, ini Yesaya 41 ayat 10. Seorang ibu sekian belas tahun yang lalu pernah bersaksi sama saya. Ya kan saudaraku. Ketika dia masih muda, dia memiliki 4 orang anak yang masih kecil, saudaraku Yesus. Dan suaminya meninggal dunia secara mendadak. Dia tidak tahu harus mau bagaimana. Tapi Tuhan membekali dia dengan Yesaya 41 ayat 10. Dan akhirnya oleh anugerah Tuhan dia pegang. Ya kan dia bisa membesarkan semua anak-anaknya. Dan anak-anaknya menjadi orang-orang yang melayani Tuhan. Yang mengasihi Tuhan dan diberkati Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 13. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami. Ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Katakan amin. Ya, katakan amin. Ini janji-janji Tuhan. Yang pertama adalah saudara harus dapatkan yang namanya janji Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Nah, teman ini bukan dia tersangka, bukan saudara. Dia nggak ada masalah sebenarnya. Kadang-kadang hidup kita kan gini saudara. Kita nggak tahu apa-apa, badai datang karena keputusan orang lain, kesalahan orang lain, kita yang kena dampak. Tapi tetap kita sudah susah. Ya kan? Tapi satu hal dalam hidup kita, apapun penyebabnya pada masalah. Karena kesalahan kita, karena iblis, karena kesalahan orang lain. Saya simpulkan, saudara dan saya harus dapatkan yang namanya janji Tuhan. Katakan amin. Untuk Hagar, dia dapat janji Tuhan. Bahwa anak ini ya kan akan menjadi bangsa yang besar. Yang kedua saudaraku,
Hagar ini bersandar kepada rencana Tuhan. Coba kita baca Alkitab kita. Kejadian 16 ayat 9. 1, 2, 3. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu. Biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Saudara, ketika saudara dan kita jadi Hagar. Ya saudaraku, ya kan? Setelah dikasih janji, lalu dikasih syarat. Dia akan dikasih ini loh harga dari janji. Ini perintah untuk supaya janji ini bisa menjadi kenyataan. Saudaraku, waktu Hagar dengar ini adalah perkataan yang dia mau dengar. Pasti seperti itu. Saudaraku, kita kan udah tahu bahwa Hagar melahirkan diri dari Sarah nyonyanya. Karena Hagar ditindas. Tapi kita harus tahu ini loh, poinnya ini. Ya kan? Ini yang Tuhan mau ajar daripada Hagar. Saudaraku, ya kan? Hagar ini adalah kan budak dari Sarah. Milik kepunyaan Sarah. Saudaraku, jadi ketika Hagar melarikan diri dari Sarah, Hagar ini melakukan perbuatan melanggar hukum. Bukannya ini perbuatan melanggar hukum. Saudaraku, nah ini Tuhan ini mau bereskan. Pertama, kalau bahasa sehari-hari, Hagar, lu tuh ya budak. Lu tuh bukan siapa-siapa, kamu tuh bukan siapa-siapa. Pada waktu, ya kan, nyonya kamu, ya kan, bawa kamu, angkat kamu, jadi istri Abraham, kamu hamil, kamu mengandung. Kamu tuh sombong, kamu tuh sombong. Ketika kamu mulai meninggikan diri, maka konsekuensinya adalah kamu akan mengalami penindasan. Gitu juga hidup kita. Gitu juga saudara dan saya. Ketika kita mulai meninggikan diri kita, kita mulai menganggap rendah orang, kita tinggikan diri kita, maka pasti kita akan mengalami yang seperti mengalami penindasan, kesesakan. Katakan amin. Karena Tuhan bilang, siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Barang siapa yang meninggikan diri, dia akan direndahkan. Cara merendahkan, tindas kan direndahkan. Saudara, ini yang hati-hati. Itu yang Tuhan mau balik ke sana. Bereskan dulu sikap hatimu yang sombong, robah jadi orang yang rendah hati. Katakan amin. Ya, rendah hati. Yang kedua, saudaraku, kamu ini melanggar hukum. Aku tuh punya penugasan. Tuhan punya penugasan yang tertinggi, yang kudus, yang mulia, lewat daripada Hagar dan rahimnya dan keturunannya ini. Ada tugas yang begitu besar. Dia ingin, saudaraku. Oke, dia terima Hagar, kita udah tahu nih kata-kata ini. Apa adanya. Tapi pada waktu dia sudah terima Hagar apa adanya, dia tidak akan biarkan Hagar apa adanya. Dia perlu proses, dia perlu bentuk, dia perlu ubah menjadi satu pribadi. Yang apa saudaraku? Yang punya hati hamba. Kamu budak tapi tidak punya lagi hati hamba. Hati hamba yang mau melayani. Yang mau menolong. Yang mengerti dan percaya, katakan amin. Jadi Tuhan perintahkan Hagar untuk kembali ke nyonyanya. Tuhan ingin Hagar belajar tunduk sama siapa? Otoritas. Amin. Tuhan ingin Hagar belajar memiliki hati seorang hamba yang rendah hati, melayani. Sebab Tuhan hendak memberikan penugasan yang besar, yang tinggi, dan yang mulia untuk Hagar dan keturunannya. Saudara yang mengerti ini katakan amin. Nah ini kadang rencana Tuhan balik. Kadang rencana Tuhan itu tidak cukup mudah untuk dijalani. Seperti halnya Hagar harus kembali ke Sarah. Ya tadi saya sudah katakan. Ya kan pasti balik ditindas lagi. Saudaraku Yesus. Tetapi kalau Hagar menolak rencana Tuhan. Ya kan perintah Tuhan itu. Untuk kembali kepada nyonyanya. Maka Hagar tidak akan mengalami janji Tuhan dalam hidupnya. Katakan amin. Kita nih sering saudaraku berpikir.
Apa yang sudah kita rencanakan nampaknya lebih baik daripada apa yang telah Tuhan perintahkan kepada kita. Lalu kita lanjutkan rencana kita yang tampaknya benar, yang tampaknya baik. Tetapi rencana itu ternyata menciptakan lebih banyak masalah dalam hidup kita. Amsal 14 ayat 12 katakan apa? Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya apa? Maut. Saudara Kristus, kalau kita bisa mendisiplinkan keinginan kita sendiri. Emang kembali lagi. Makanya kadang-kadang tuh Tuhan tuh selalu bikin remedy. Dalam hidup kita tuh ada remedy. Buat Hagar, dia keluar karena ditindas. Kenapa dia ditindas? Karena dia mulai meninggikan diri. Nah Tuhan bilang, ya kan, kau meninggikan diri makanya kamu ditindas. Ya kan, sekarang balik lagi. Supaya waktu ditindas, terbentuk yang namanya hati hamba. Terbentuk sikap tunduk kepada otoritas. Itu remedinya. Buat siapa namanya yang Gehasi. Saudara pernah kata Gehasi. Ya kan, dia kena kusta karena apa? Dia ambil persembahan daripada Naaman yang ditolak oleh Nabi Elisa. Saudara tahu gak? Itu saudara Gehasi. Itu sembuh loh dari kustanya. Padahal Elisa sudah bernubuat bahwa dia dan anak keluarganya akan kena kusta sampai selama-lamanya. Tapi Tuhan bisa batalkan kutuk itu. Dan sembuhkan Gehasi. Karena Gehasi waktu remedi. Saudaraku, dia lulus. Kapan remedinya saudara? Ujian susulan. Ketika terjadi kelaparan besar di Samaria. Di mana semua orang mati kelaparan. Orang ibu-ibu arisan potong anaknya, makan daging anaknya. Gehasi dengar firman dari Nabi Elisa. Besok akan terjadi satu kelimpahan makanan yang sangat besar. Saudara, dia pegang janji ini. Lalu dia ambil keputusan untuk pergi ke perkemahan tentara Aram musuh daripada orang Israel. Apa yang terjadi? Ketika Gehasi dan anak-anaknya saudaraku, 3 orang anaknya berjalan menuju kemah sana. Apa yang terjadi? Tuhan bikin gemuruh. Sehingga tentara Aram tinggalkan kemahnya, tinggalkan makanan, tinggalkan emas, tinggalkan semua kekayaannya. Dan tinggallah Gehasi orang kusta ini. Dia lihat makanan banyak. Dia lihat emas, perak, semua harta. Dia makan, waktu dia sentuh itu uang. Dia ingat, dia sentuh daripada uang siapa? Naaman yang membuat dia kusta. Lalu dia berkata, tidak baik kita makan sendirian. Kita harus beritahu raja supaya satu bangsa bisa nikmati berkat ini. Waktu dia jalan saudaraku di Samaria itu, saya percaya Tuhan sembuhkan kusta dia. Terbukti saudaraku, dia bisa berbicara kepada Raja Israel. Amin. Ketika Simon Petrus jatuh dan gagal. Saudara tahu, dia sangkal Yesus 3 kali. Apa yang dibuat oleh Yesus? Kita ketemuan. Di mana? Kenapa enggak di Yerusalem? Jatuhnya, gagalnya Simon menyangkal Yesus di Yerusalem. Tapi Yesus kenapa mau ajak dia kembali kemana? Ke Danau Tiberias. Kemana? Ke Danau Tiberias. Kenapa? Tuhan mau ingatkan Simon Petrus. Kali pertama Simon berjumpa dengan Tuhan. Dia menangkap ikan tapi tidak dapat ikan. Lalu karena ada Tuhan yang memerintahkan Simon dapat ikan sangat banyak. Lalu Tuhan bilang, ikut aku, aku akan jadikan kamu penjala manusia. Dan di saat yang sama Simon juga menangkap ikan dan tidak dapat. Tuhan bilang, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Simon dapat ikan sangat banyak. Disitulah akhirnya mereka makan bareng. Lalu Tuhan bicara sama Simon. Itu namanya ujian remedinya dia. Banyak sekali remedi. Dalam hidup kita juga ada banyak remedi. Katakan amin saudara. Nah untuk Hagar Tuhan kasih remedi. Saudaraku, kembali ke nyonyamu. Waduh berat. Kadang-kadang Tuhan bilang, ampuni orang ini. Kadang kita bilang, aduh
Ampuni dan terima dia lagi. Ampuni, percayakan dia lagi. Wah, ada saatnya Tuhan katakan, ampuni dan percayakan lagi. Saya punya teman saudaraku, dimakan duitnya cukup besar pada waktu itu. Oleh seorang yang dia percaya. Dia tanya sama saya, saudara, apa yang saya harus buat Pak Sabta? Dia baru Kristen baru. Ya kan, saya bilang, ini ada firman yang bilang, ampuni Pak. Ya jangan ingat lagi salah dia. Lalu belajar untuk lupakan Pak. Yang ketiga, kasih modal lagi Pak. Waduh, kasih modal lagi ya Pak. Ini berat. Tapi lama akhirnya dia ngomong sama saya. Oke Pak Sabta, 3 hal ini saya lakukan deh. Saya kasih modal lagi dia. Apa yang terjadi saudaraku? Uang dia yang nyangkut waktu itu ditipu. Karena dia kasih modal lagi. Orang ini bisa balikin lebih banyak daripada uang yang hilang. Dan orang ini diselamatkan. Sekalipun orang ini sekarang udah di sorga. Meninggal. Saudara, kadang-kadang ini berat. Saudaraku, nanti kita lihat akhir daripada kisah daripada Hagar besok. Ini hal yang luar biasa. Yesaya 55 ayat 8 sampai 11 ini perlu saudara ingat juga ayat ini. Saudara, ini ayat yang sangat terkenal, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Jalanmu kata Tuhan bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Perhatikan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Katakan amin saudara. Kadang kita gak ngerti saudaraku. Ya kan? Ya seperti kayak hidup saya ini. Saya dulu pernah dikasih kepercayaan untuk menjadi pimpin satu perusahaan yang sangat besar. Tiba-tiba saudaraku, kok Tuhan suruh keluar jadi pendeta di satu gereja. Gereja pada waktu gereja yang masih kecil dan tidak ada apa-apa. Seperti kayak gak masuk akal. Rancangan Tuhan kadang tidak, banyak yang tidak ngerti. Masalah yang terjadi juga, Tuhan gak pernah kasih penjelasan apapun dalam hidup kita. Saudaraku, tetapi ketika kita berkata bahwa Tuhan, aku mau bersandar kepada rencanamu. Seperti Hagar, ini loh rencanaku. Rencanaku apa? Kau kembali ke nyonya kamu. Wow. Kita tahu bahwa Hagar akhirnya mendengarkan, mentaati daripada perintah Tuhan itu. Katakan amin. Rencana Tuhan. Kita baca ayat 10 dan 11. Kita baca 1, 2, 3. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali lagi ke langit maksudnya. Melainkan apa? Mengairi bumi, membuatnya subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan apa? Roti kepada orang yang mau makan. Katakan amin. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Katakan amin. Artinya gini saudara. Kalau saudara seperti Hagar yang lari dari rumah nyonya karena ditindas. Lalu Tuhan punya rencana atas hidup saudara seperti Hagar. Suruh kembali ke rumah nyonya. Biarkanlah dirimu ditindas. Dengar ban. Ketika saudara berkata, ya aku akan jalanin. Walaupun aku mengalami penindasan. Dengar baik saudara. Pasti Tuhan bilang gitu. Apa yang keluar dari mulutku akan menghasilkan sesuatu yang besar. Yang ajaib. Yang dahsyat. Yang mulia. Dan dampaknya bukan hanya untuk hidupmu. Keluargamu. Tapi untuk keselamatan banyak orang. Yang percaya katakan amin. Saya lihat wow betul. Saya bersyukur saudaraku untuk hal ini. Ketika Tuhan ambil keputusan jadi hamba Tuhan. Ambil keputusan jadi hamba. Saya melihat bahwa wow Tuhan terima kasih. Paling tidak ada orang-orang yang bisa dibawa ke Tuhan. Dan dipelihara untuk tetap dekat sama Tuhan. Katakan amin. Jalan Tuhan, rencana Tuhan nampaknya mungkin tidak masuk akal dan sulit untuk dimengerti. Saudara, sulit untuk dilakukan.
Tetapi kita harus mengerti bahwa rencana Tuhan itu baik. Rencana Tuhan itu baik. Saudaraku, oleh karena itu jangan menyerah, jangan putus asa. Taati Tuhan, katakan amin. Tuhan tidak memberikan penjelasan apapun kepada Hagar. Dengan kata gini, kalau kau kembali ya nanti ya. Dengar baik saudara, gini-gini nanti anakmu kamu akan begini-begini. Enggak ada tuh. Tuhan tidak kasih penjelasan kepada Hagar. Tuhan hanya memberikan arahan, petunjuk kepada Hagar. Dan Hagar mentaati arahan dan petunjuk Tuhan. Dia kembali ke Sarah. Katakan amin. Ini yang Tuhan mau. Hidup kita ke Tuhan tidak pernah kasih penjelasan. Kenapa Tuhan? Aku harus lakukan ini. Kenapa Tuhan kasih perintahnya seperti itu? Tidak saudara. Kenapa aku harus ampuni dia? Kenapa aku harus korbankan hidup aku? Kenapa aku harus tunduk kepada bos yang seperti ini, yang dinindas aku? Kenapa Tuhan kau tidak izinkan aku untuk? Aku harus tetap di sini. Aku udah gak kuat lagi loh Tuhan. Saudaraku, beberapa ibu-ibu, mungkin beberapa suami. Aku udah gak kuat lagi pertahankan pernikahan. Berkata seperti itu. Saudara bisnis. Ya kan? Tapi Tuhan bilang pertahankan. Tetap. Ketika kita berkata, ya Tuhan aku mau. Saudara akan melihat. Dahsyat. Dahsyat. Akhirnya saudara akan terkagum-kagum nantinya. Amin saudaraku. Ya amin. Amsal 3, 5 dan 6 saya tutup dengan ayat ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Katakan amin. Besok kita akan bahas saudaraku Yesus ya. Ya kan. Kalau kita bisa mengakui namanya pemeliharaan Tuhan. Kita bisa tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. So akan melihat jalan hidup saudara akan tercengang. Karena kita akan sampai saudara ke berapa? 10 tahun ke depan kita akan nyampe. 50 tahun ke depan kita akan nyampe. 100 tahun ke depan kita akan sampai ke sana. Saudara akan lihat nanti cerita daripada Hagar ini. Bahkan sampai 1000 tahun, sampai hari ini. Kisah Hagar. Kita ngerasa Hagar ini yang kurang bagus. Ini, tapi nanti kita tercengang. Saya mau bahas Hagar dari sisi pandang yang positif. Selama ini, ini kan ini. Kita berkata seperti itu. Saudara, tapi ini dahsyat. Rupanya Allah yang ada di tempat yang maha tinggi melibatkan semua orang yang berkaitan erat dengan Abraham. Karena dia janji, aku jadikan kamu sebagai bapa segala bangsa. Siapapun itu saudaraku yang terkait dengan Abraham. Baik itu Sarah, keturunannya dari Sarah. Siapapun dia, Hagar, keturunan Hagar. Termasuk Ketura setelah Sarah meninggal. Saudara, dia menikah lagi dengan Ketura. Anak-anak Ketura juga masuk dalam rencana penyelamatan Allah. Ini keren banget. Nanti kita akan lihat saudaraku. Bagaimana dari orang Israel sampai daripada kelahiran Yesus. Mari kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa dalam nama Yesus aku berdoa. Hari ini Tuhan, kami belajar dari seorang perempuan wanita yang bernama Hagar. Yang tegar karena dia seorang yang punya janji Tuhan. Seorang yang mau bersandar kepada rencana Tuhan. Hari ini Tuhan, walaupun Tuhan tidak memberikan penjelasan, Tuhan hanya memberikan arahan, petunjuk apa yang harus dilakukan oleh Hagar. Begitu pula dengan hidup kami Tuhan. Seringkali bukan karena salah kami, bukan karena dosa kami. Banyak mungkin hari ini saudara sedang mengalami hal-hal karena keputusan orang lain yang salah. Atau karena perbuatan jahat seseorang. Atau karena kesalahan orang lain. Saudara mengalami kerugian. Bahkan saudara mengalami kesusahan, kesedihan, kegagalan. Belajar dari Hagar. Tuhan bisa pakai semua masalah dalam hidup kita. Tuhan bisa pakai itu. Untuk mewujudkan tujuannya yang tertinggi dan mulia. Melalui hidup kita. Tuhan berikan kekuatan, berikan penghiburan. Bicara buat setiap kami. Biarlah hidup kami hanya untuk melayani Tuhan. Untuk melayani Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Biarlah motivasi daripada setiap hati kami
perkataan kami, apapun kami buat. Karena kami mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kami. Biarlah ya Tuhan, ajar kami untuk bisa mendisiplinkan kehendak kami. Seperti Hagar mendisiplinkan kehendaknya. Dia mengikuti kehendak-Mu, rencanamu ya Tuhan. Kembali ke nyonyanya tuh. Terima kasih Tuhan, walaupun ini berat. Tetapi oleh anugerah-Mu ya Tuhan, Engkau sanggup, Engkau memberikan kesanggupan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya mujizat masih ada buat kami. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus aku berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah memberikan persembahan ya Tuhan, buat pelayanan GBI Musi Palem Indah di tempat ini. Kau berkati berlimpah-limpah buat setiap mereka. Dalam nama Yesus saya berdoa, haleluya, amin. Kita makan perjamuan kudus saudaraku. Seturut firman-Nya, bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia seturut kasih-Nya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu Yesus akan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita, persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan, demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus, beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Hanya bagi-Mu, terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagi-Mu, terima kasih Yesus. Mari angkat tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada dalam Bapa, dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis per Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.